Kono Tuagakure. Oke. Kono Tuagakure yang sudah beramai-ramai setelah penat seharian kerja. Benar. Nyantuy, lo mempakemkan dulu puzzle secara tim. Secara teammate. Tapi ternyata dari EXO ketemu hal yang tidak menyenangkan lagi, bahkan dari dua player yang langsung dimakan oleh pemain-pemain dari ARPM. Dan di belakang kejauhan Rizzy menggunakan M1 Garan, di mana DMR yang lagi laku-lakunya belakangan ini dengan tapping yang sangat nikmat untuk dia coba lontarkan. Tensky pun juga terspotlight, namun yang dia tuduhkan adalah baginya terlebih dahulu untuk digembosi. Reizak bergerak di belakang, ARPM coba membuka sayap mereka lebih dekat ke arah pemain dari Bigetron. Reizak didekatkan oleh seorang Marco, tapi Reizak pun terlalu open field, digocek Marco. Jump shot yang sangat menarik, Fakesy ataupun Razy di belakang kayaknya nggak mampu juga untuk melakukan perlawanan secara maksimal. Tapi lihat juga bagaimana di blok jalan Marco untuk melakukan revive dan tidak dikasih sama sekali oleh Razy. Ini second game yang tidak baik ya buat Bigetron, karena dapat 1 tapi hilang 3. Lagi-lagi ya, karena gua respect ke aliansi The Founder juga. Ayo dikasih tahu anak-anaknya untuk bisa lebih kreatif dalam permainan, gak cuman diem gitu loh kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain. So, mudah-mudahan LSV bahkan Peternya juga udah dipulangin ke lobby tadi ya. Tapi Okta hampir kena konten kamu dari dunia games, tembakan blub 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 blub. Untungnya masih dapat knockdown. Hal ini Boom dan juga RRQ. RRQ melawan Boom ini big fight, tapi nyangkut player Boom. Untungnya masih bisa bergerak keluar. Dua player mereka mulai dikejar, tapi Gen Foster tembak juga Boom. Masih ada backup yang oke saat ini untuk membuat mereka berputar ke selatan dari power grid. Tapi tidak Zona. Zona justru ke atas. Dan yang sekarang paling tersenyum adalah Satar dari AK Gold. Karena dia yang paling mungkin untuk memanifest Zona paling banyak di playzone kelima kali ini. Oke, Quencai Hans Chill Bahira. Mestinya mereka bisa jelas ya ngelakuin gate keep. Ya nggak perlu sempurna, tapi nge-zoning out itu bisa banget untuk mereka nanti mulus text move-nya. Masuk ke arah dari Jeruk Esport dulu, ke arah dari Botex. Terlihat jelas mestinya bisa dieksekusi. Fate akhirnya touchdown. Dia tahu bahwa Botex adalah satu penjegal yang harus dia selesaikan. Granat mestinya on point. Oh enggak, ternyata smoke yang dilempar. Oh, granat ternyata yang belum matang. Dan Fate akhirnya memberanikan diri untuk melaju 1, tapi gagal. Dan 2 di clutch sama Botex. Botex menarik sedikit perhatian kita, karena Tata tadi maksudnya percaya untuk guntingan yang dilakukan. Dan Satar melakukan penjagaan yang sangat baik dari area kejauhan. Satar, well move. Dia di atas, masih melakukan cover. Oh enggak, Botex, Magjo sama AK Gold ternyata berbeda. Gue ingatnya Satar ini masih di Magjo, ya ampun. Ya ampun. Satar pun kayaknya masih melihat juga bahwa Fate mestinya bisa dimainkan, tapi by one get two. Masih jauh dari jangkauan, nge-trigger Boom untuk mendekat. Itu dia, dan ini akan menjadi sebuah eliminasi yang sangat manis bagi Boom. Karena 1 knockdown tidak perlu untuk diupayakan sebuah tembakan. High toss dari Tony Akobi, dari Sanju dan Okta menjadi kolebo 2 eliminasi tambahan dan 3 untuk Boom saat ini. Yang nangis pasti Botex. Dia yang dari tadi mengupayakan, dia yang juga gagal. Tapi RRQ 2 player tumbang, hanya menyisakan 2, sementara Botex masih bertahan loh. Dia masih ngepron di sana loh. Tapi Horboys juga bisa menjadi gangguan, jadi terlalu banyak tim di bagian selatan saat ini yang coba untuk masuk ke dalam zona. Oke. Dan juga bagaimana dari Sanju bersama Okta dan juga Elberial. Mereka bakal menghempaskan tadi beberapa granat, namun sekarang dari SLE, I4, Pepeng, Ganyang. Aduh, kenapa kalian kelihatan nggak nyatu ya? Padahal dari segi individual kalian sebenarnya sangat layak untuk menghabisi beberapa tim yang ada di depan kalian. Tapi dari Okta akhirnya terjengkal terlebih dahulu. Nahan diri dengan hati-hati Okta. Itu Satar kalau ngeliat Bagilo kalau misalnya kebakar, explode selesai. Dan Okta akhirnya ada yang menjemput Elberial. Akhirnya langsung touchdown. Dan Viren sekarang pun masih dengan KBZ menjadi weapon. Ini main weapon dia sih, sign weaponnya dia sih. Selalu KBZ yang dibawa. Dan akhirnya Viren tahu jelas ada yang mendekati kompon, dia harus di defense. Trapping granat pun nampaknya bakalan juga dilemparkan, tapi terlalu cepat decision tersebut. Oh, enggak, di sebelah kanan Horboys ternyata ada Extor 1 lagi yang bisa dia makan. Viren
masih menjadi Ranger merah untuk tim RRQ. Tapi lihat juga bagaimana selanjutnya ke arah dari Sanju. Boom Esport juga digeprek. Oh my god, UMP menjadi weapon yang kedua di jarak dekat yang digunakan dari seorang Viren. Dan Okta agak kesal. Okta coba bergerak, dia tahu jelas bagian di bawah dari Viren sedang melaju dan akhirnya gagal. Viren harus termakan dengan kesiapan Okta yang berdiam diri di depan. Dan ini adalah game terakhir ya, berarti untuk RRQ. Walaupun hasilnya tidak terlalu baik di game terakhir, tapi poin-poin sebelumnya ngebantu banget untuk bisa mendapatkan poin yang begitu tinggi. So, I think Kingdom akan tetap tidur nyenyak karena RRQ akan ada di Grand Final di hari esok. Tapi berpindah kembali lagi ke arah AK Gold Team yang tadi gue katakan akan menjadi tim yang bisa memanifestkan playernya cukup banyak di bagian dalam late game. Tapi Alberyl, Hans, bro, nggak kena kah? That's harusnya easy shot itu, tapi agak nge-wave sedikit. Alberyl, satu hit lagi. Hans for you agak menyesal dia tidak melanjutkan hitnya tadi. Mencari titik di mana Alberyl bersembunyi. Crazy, kalau punya granat juga harusnya tahu ada orang di sana, tapi mengingat looting dia tadi sangat-sangat tipis, mungkin mau di save terlebih dahulu. Voin harus ada masuk ke arah bagian posisi dari Alberyl, dan oleh karenanya Bahira dan Hans Steel maju terlebih dahulu. Backup dari Hans for you, mungkin kok malah nge-smoke diri sendiri Hans. Tapi ternyata sebagai dua orang cukup karena Bahira masuk dengan S12K dan Voin bertambah eliminasi yang ketiga. Oke, dan yes, akhirnya melihat juga 1-2 momentum untuk Voin. Mereka bermain lebih agresif, tapi Hans For You kali ini kejauhan membawa dari mini 14-nya. Gila tajam banget. Hans For You ternyata masih berpotensi, masih haus bermain di level pro. Hans For You mendapatkan beberapa peluru yang cukup manis dengan rekan lamanya. Karena waktu itu Pepeng kan sedang ada musibah, jadi masuk dari Hans For You untuk berbarengan dengan Boboho. Dan begitu pun sekarang dari Hans For You berubah sedikit angle ke arah sisi atas yang dimana tadi penjagaan yang cukup ketat dari seorang Satar. Satar bersama Amets berpindah posisi ke arah dari KFKZ atau Keep Flying Kanza. Leo yang menjadi korban keganasan mereka, tapi Voin Jaikri masih ada keraguan untuk sedikit mengintip spot Vince dan juga Zhao. Iya, tapi Voin juga nggak ngecek karena bagian shake-nya BTR ya. Ini secara tidak langsung macro awareness yang nggak terlalu on point dari mereka, karena memang Rizzy juga tidak melakukan sebuah gangguan. Tapi Keep Flying Kanza, poin paling buncit mereka, paling bawah mereka di leaderboard kita, dan saat ini bahkan belum menambah poin satu pun secara eliminasi terlebih. Tapi ini dia Satar mulai maju, Satar mulai menggerebek posisi dari tim Voin. Hansir melakukan tembakan ke bagian Satar, dan Satar memang secara individual orang ini sangat bisa untuk bermain solo. Tapi dia harus mundur terlebih dahulu. Smoke dikeluarkan, nade dilempar. Satar untungnya dia sudah mundur. Harusnya tidak terknockdown betul saja karena jarak yang cukup jauh juga. Tapi ini kesempatan bagi tim Voin untuk melakukan revive dan juga healing tentunya. Tapi Satar maju lagi. Lemparan nade yang begitu baik ke arah bagian Hansil dan Hans For You, dan mendapatkan dua dari Voin Jaikery. What a play dari Satar lagi dan lagi. Yes, dan bagaimana langsung ada respon yang dimainkan dari dua sebelah kanan. Tapi lihat juga bagaimana balasan granat ke arah depan. Tapi lihat juga bagaimana yang lain. Dua player dari AK Gold langsung menyelamatkan dari seorang Satar, tapi tidak bisa terselamatkan lagi untuk Voin Jaikry. Dihantam sama Satar seorang diri. Bisa dikatakan istilahnya seperti itu. Oh, sekarang Rizzy setelah tadi Vexi yang menjadi wasit untuk banyak tim bermain di Erangel, dan akhirnya Satar repositioning, meluaskan vision secara game sense. Ini terlihat memang main sendiri. Ini terlihat main sendiri. Dan dijagain sama tiga yang lain, tapi tiga yang lain pun juga harus komit dengan apa yang diinginkan dari seorang Satar. Barulah tim ini berjalan secara maksimal. Dan sekarang AK Gold melanjutkan lagi serangannya, tahu jelas Farshot ada di mana. Luar biasa. Zhao memang tidak mendapatkan eliminasi, tapi perannya menurut gue sangat krusial untuk bagaimana agresif-agresif dari yang lain. Ini jadi kayak kebalikannya. Dulu kritik besar kita lah Satar lama backupnya. Satar di belakang terus. Tapi ternyata kalau Satar kepalanya bisa diikuti oleh tiga yang lain, ini bisa mengerikan banget sih. Bener-bener jadi juga gameplaynya. Jadi balik lagi ya teman-teman ya, when you build the team, ya namanya puzzle, bisa cocok, bisa tidak. Makro yang dibawa dari orang yang berbeda bisa berbeda juga. Tapi Rizzy shot ke arah bagian satu player, chain shot atau chain sit memang, tapi tetap knockdown dan BTR nambah poin. Ya kok gitu Zhao? Zhao langsung ngecek X dia knockdown karena jatuh.
tapi mencet X, jadi nggak jadi eliminasi BTR. Gua nggak tahu itu boleh apa enggak ya. Tapi ya udah, kita lanjut. Razy healing dulu, tapi di second date stun green-nya ternyata ngebuat Satar panci. Ya, Satar. Gak apa-apa lah, udah match terakhir. Ya, udah akhir-akhir. Ini kan pre ya, jadi Iya. masih fine-fine aja. Dan akhirnya tahu juga Amets dari luar. Posisi Razy terspotlight dan jelas winner chicken dinner untuk tim AK Gold. Bermain-main layaknya mereka menari di atas penderitaan yang kesusahan untuk melakukan rotasi.